Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Yuritanto, SEMM, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar bisnis, serta teman-teman sejawat yang saya banggakan. Adapun topik kali ini yang akan dibicarakan yaitu etika bisnis dan pertanggungjawaban sosial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang beranggotakan Dea Amanda Aulia Putri, Elvina, Henry, Jeki, Juandia Aksan Pratama, Melisa, dan Celia Amanda. Selanjutnya, kita masuki penyajian materi yang akan disampaikan oleh kelompok 5. Pengertian etika. Menurut WJS Poer Wadarminto berpendapat, pengertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Pengertian etika bisnis. Menurut Muklis, etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara, ide, pengaturan, dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial. Dan penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran dan kejujuran berusaha. Menurut Murni Sumarni. Menurut Business dan Society Ethics dan Stakeholder Management, etika bisnis adalah disiplin yang berkaitan dengan baik buruknya suatu tugas dan kewajiban moral dalam konteks bisnis. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis atau cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Semua ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Tujuan etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batas bagi para pengusaha atau pembisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki ketertarikan. Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan dicetus seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Manfaat etika bisnis untuk perusahaan. Yang pertama, memiliki citra baik di mata pelanggan. Citra atau gambaran yang baik mengenai hasil hubungan dengan pelanggan akan melekat pada perusahaan sebagai prestasi. Prestasi ini akan dikenal oleh masyarakat umum dan calon pelanggan lainnya sebagai pertimbangan yang menguntungkan. Manfaat dari etika bisnis salah satunya adalah untuk memperbaiki citra perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan etika bisnis umumnya akan memiliki citra yang terus membaik dan pelanggan yang harus bertambah. Perusahaan pun kemudian dapat berkembang dan mencapai target dengan sukses. Manfaat yang kedua yaitu perusahaan menjadi terpercaya. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan mendapatkan manfaat berupa kepercayaan dari pelanggannya. Manfaat dari etika bisnis akan menunjukkan perusahaan memiliki kejujuran dan tidak akan membohongi pelanggannya. Kepercayaan pelanggan pada perusahaan pun semakin meningkat karena perusahaan dinilai sangat loyal dan melakukan bisnis dengan pelanggan. Lebih lanjut, pelanggan pun akan merekomendasikan hasil bisnis dengan perusahaan yang baik kepada orang lain agar juga mempercayakan kebutuhannya pada perusahaan Anda. Manfaat yang ketiga yaitu memaksimalkan keuntungan. Pelanggan yang percaya pada kinerja perusahaan kemudian akan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Hal ini disebabkan perusahaan telah menerapkan etika bisnis dan pelanggan telah menaruh kepercayaan penuh pada perusahaan. Masalah-masalah yang umumnya menyebabkan keuangan menjadi terpakai untuk penyelesaian masalah dapat teratasi. Keuntungan pun menjadi lebih maksimal untuk didapatkan.
Selanjutnya, manfaat yang keempat yaitu memperhatikan kepentingan bersama. Terlaksanakannya etika bisnis dalam perusahaan akan menyebabkan kepentingan bersama lebih didahulukan daripada kepentingan individu atau golongan. Hal ini adalah salah satu manfaat dari etika bisnis yang paling besar, yang mungkin tidak akan pernah dimiliki perusahaan jika tidak menerapkan etika bisnis secara permanen. Kepentingan individu atau golongan tertentu dalam suatu perusahaan seringkali menjadi fokus utama. Hal ini merupakan kebiasaan buruk yang harusnya ditinggalkan karena perusahaan bukan hanya berjalan untuk memenuhi kebutuhan dari petingginya saja, tetapi juga kebutuhan seluruh karyawannya. Oleh karena itu, terapkanlah etika bisnis dan bangunlah perusahaan yang lebih memperhatikan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Manfaat yang kelima yaitu menjunjung nilai moral. Etika bisnis tentu erat kaitannya dengan nilai moral yang melandasi agar suatu etika itu dapat terlaksana. Terciptanya perilaku yang menjunjung nilai moral oleh karyawan dalam perusahaan tentu merupakan keunggulan yang sangat baik untuk perusahaan itu sendiri. Karyawan dapat menjadi akrab satu sama lain dan lebih sopan santun dalam bertutur kata serta bercengkerama. Nilai moral tersebut akan membuat perusahaan menjadi lebih unggul. Pendekatan etika bisnis. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah prinsip yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen, dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis yaitu: yang pertama, utilitarian approach. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Yang kedua, individual right approach. Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain. Yang ketiga, justice approach. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Nama saya Melisa, saya akan melanjutkan materi dengan poin teori etika bisnis. Secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Namun, ada 4 teori besar yang juga dipelajari dalam konsep tersebut. Yang pertama, teori keutamaan. Teori pertama adalah tentang keutamaan memandang bagaimana seseorang bersikap. Perilaku atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. Yang kedua yaitu teori hak. Seperti pembahasan etika pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu. Sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Yang ketiga, teori deontologi. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalnya Anda bekerja dalam sebuah perusahaan dan bertugas untuk menangani pemasaran produk, maka sesuai teori deontologi dalam etika bisnis, Anda harus melakukan tugas tersebut dengan baik. Yang keempat, teori teleologi. Kata teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos, yang berarti tujuan atau akhir. Teori ini menganggap bisnis etis adalah yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga pada tujuan terakhir. Sehingga dalam kata lain, teori ini mendasarkan konsep kebaikan. Perkenalkan, nama saya Henry. Saya akan membawakan materi prinsip etika bisnis.
Prinsip etika berfungsi sebagai pedoman bagi para pemimpin dan sejumlah karyawan dalam menjalankan bisnis. Berikut ini adalah beberapa prinsip etika bisnis. Yang pertama, integritas. Kapanpun ada tekanan besar untuk melakukan yang benar dan tidak, prinsip etika bisnis akan menjadi pedoman. Pemimpin dan karyawan hanya perlu menunjukkan keberanian dan integritas pribadi untuk melakukan apa yang benar. Karenanya, etika bisnis haruslah tegak dan hormat. Ini akan diperjuangkan dalam memutuskan apa yang dianggap benar atau tidak. Sehingga hal inilah yang akan melahirkan integritas dalam bekerja dan berprofesi. Yang kedua, loyalitas. Untuk mendapatkan kepercayaan, dibutuhkan loyalitas untuk mendapatkannya. Memang perlu adanya persahabatan, hubungan persahabatan sangat diperlukan di masa-masa sulit. Loyalitas akan diperoleh dengan dukungan dan dedikasi tugas yang ada. Yang ketiga, kejujuran. Setiap orang yang ada di perusahaan harus menjaga sikap jujurnya ketika menghadapi rutinitas pekerjaannya. Mereka juga harus jujur dan tidak menipu atau menyesatkan informasi kepada orang lain. Yang keempat, menghormati dan peduli. Ini adalah dua bentuk perilaku yang berbeda dalam organisasi atau perusahaan. Tapi mereka bisa berjalan bersama, itu sebabnya mereka ditempatkan di bawah satu prinsip, yaitu menghormati dan peduli sesama. Ketika seorang eksekutif beretika, dia berbelas kasih, baik hati, dan perhatian kepada bawahannya. Pemimpin perlu menunjukkan rasa hormat terhadap martabat, privasi, otonomi, dan hak karyawan-karyawannya. Kelima, keadilan. Kepemimpinan perusahaan tidak harus adil dalam segala hal. Meski begitu, pimpinan tidak boleh salah menggunakan kekuatannya. Dengan demikian, etika bisnis menghalanginya untuk mencoba dan tidak melakukan sesuatu demi mendapatkan keuntungan apapun dari bisnisnya. Selain itu, pemimpin tidak boleh memanfaatkan setiap kesalahan atau kesalahan orang lain. Mereka harus toleran, berpikiran terbuka, mau mengakui kesalahan mereka sendiri. Kemudian pemimpin juga harus mampu mengubah keyakinan dan posisinya berdasarkan situasi yang ada. Berikut adalah contoh pelanggaran dalam etika berbisnis. Contoh terdekat yang bisa kami temui adalah kasus penimbunan masker yang terjadi pada awal pandemi COVID-19. Banyak toko dalam e-commerce yang sengaja membeli masker dalam jumlah ratusan, ribuan untuk ditimbun dan dijual kembali dengan laba yang sangat tinggi. Hal tersebut merupakan tindakan yang hanya menguntungkan pihak toko saja, karena berhasil menjual produk dengan laba yang sangat tinggi, yang sangat menguntungkan bagi mereka. Kasus tersebut bisa menjadi pelanggaran, karena tidak sesuai dengan prinsip equilibrium dalam sebuah bisnis. Tanggung jawab sosial adalah sebuah bentuk kepedulian perusahaan sebagai peningkatan kualitas kehidupan dengan memanfaatkan serta memelihara lingkungan sekitar dan menanggapi keadaan sosial yang ada. Menurut Kotler dan Nancy pada tahun 2005 mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud dari sebuah komitmen perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan melalui kegiatan bisnis sebagai sumber daya perusahaan. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan meliputi yang pertama, tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penyediaan barang atau jasa saja. Perusahaan bertanggung jawab atas produksi dan penjualan pada pelanggan, di mana produk yang dihasilkan harus bisa membawa manfaat. Yang kedua, tanggung jawab sosial pada karyawan. Perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan layak dan tidak membeda-bedakan, serta memberikan kesempatan yang sama pada karyawan untuk mengembangkan dirinya. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial kepada kreditor. Saat perusahaan memiliki masalah keuangan dan belum bisa menyelesaikan kewajibannya, perusahaan harus memberitahukan kepada kreditor. Selanjutnya yang keempat adalah tanggung jawab kepada pemegang saham.
Perusahaan bertanggung jawab atas kepuasan pemegang saham. Perusahaan harus bisa meyakinkan pemegang saham, di mana manajer perusahaan memonitor seluruh keputusan bisnis dan meyakinkan bahwa keputusan yang diambil tersebut demi kepentingan pemegang saham. Yang kelima adalah tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan, misal dengan mencegah adanya polusi di sekitar tempat usaha. Perusahaan dapat melakukan pencegahan polusi dengan mendaur ulang plastik serta melakukan pembatasan jumlah karbon dioksida sebagai akibat dari proses produksi. Yang keenam adalah tanggung jawab sosial kepada komunitas. Hal yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memberikan bantuan untuk sarana pendidikan dan kesehatan atau memperbaiki dan menggandakan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Berikutnya saya akan menyebutkan apa saja manfaat dan tujuan dari tanggung jawab sosial. Saya akan mulai dari tujuannya terlebih dahulu. Yang pertama, untuk berkontribusi demi usaha. Yang kedua, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, untuk membentuk sebuah karakter dan keunikan perusahaan sebagai pembeda dari perusahaan atau pesaing lainnya. Yang keempat, untuk meringankan tanggungan pajak perusahaan. Yang kelima, untuk mengeratkan hubungan antar stakeholder. Dan berikutnya adalah manfaat dari tanggung jawab sosial. Yang pertama, untuk memberikan izin sosial untuk melakukan aktivitas atau kegiatan bisnis perusahaan. Yang kedua, menghemat beban atau biaya risiko perusahaan agar dapat dialihkan dan digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, menumbuhkan semangat dan menjadikan karyawan lebih produktif. Yang keempat, memperluas peluang dan akses pasar. Yang kelima, mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Demikian tadi hasil pemaparan dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.